Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwatad din hafizakumullah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Pertama mari kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tidak sanggup berhitung dengan nikmat Allah yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Kalau seandainya daun-daun yang ada di kebun ini kita jadikan tasbih kita kepada Allah, kita jadikan tahlil kita, takbir kita kepada Allah semata, maka itu semua tidak akan pernah bisa menyamai nikmat yang luar biasa yang Allah turunkan kepada kita. Karena itu tidak ada kalimat yang paling indah yang bisa kita haturkan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah kecuali adalah kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus menerus kita haturkan kepada manusia terbaik Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau kita bisa mengerti yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Karena Nabi kita bisa tahu mana yang halal itu halal dan mana yang haram itu haram. Saudaraku, ikhwatad din hafizakumullah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah ada sebuah cerita yang wakilah, yang konon katanya ini adalah di masa Imam Ali radhiyallahu anhu. Ada 3 orang pria yang lagi galau, yang lagi stres, yang lagi sumpek tuh hatinya, membawa 17 ekor kambing datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk curhat, kalau bahasa sekarang curcol katanya begitu. Apa yang terjadi? 17 ekor kambing yang dibawa oleh 3 pria ini datang kepada Sayyidina Ali untuk curhat, datang kepada Sayyidina Ali untuk curcol. Dan mereka berkata kepada Sayyidina Ali bahwa ini kami semua dalam kondisi galau karena 2 wasiat dari orang tuanya yang barusan meninggal dunia dan meninggalkan warisan, yaitu 17 ekor kambing. Wasiat pertama, orang tuanya berkata bahwa 17 ekor kambing ini harus dibagi sesuai dengan keinginan orang tuanya. Kayak apa keinginan orang tuanya, saudaraku? Yang pertama, kakak yang paling tua mendapatkan setengah dari 17. Adiknya yang nomor 2 mendapatkan 1/3 dari 17. Sedangkan adik yang paling kecil lagi itu mendapatkan 1/9 daripada 17 ekor kambing tersebut. Sampai di sini sebenarnya mereka menerima. Sampai di sini sebenarnya mereka tidak galau. Yang buat mereka menjadi galau, bahkan lebih galau lagi, lebih sumpek lagi adalah wasiat kedua dari orang tuanya yang barusan meninggal dunia. Apa itu? Yaitu beliau, orang tua mereka, berwasiat ketika membagi 17 ekor kambing dengan model pembagian ala orang tua tersebut, jangan sekali-kali ada yang menyembelih kambing-kambing tersebut. Bagaimana mungkin wasiat bisa dilaksanakan? Kenapa? Coba kita lihat, coba kita hitung. Setengah dari 17 ekor kambing itu sekitar 8,5 ekor kambing. Mana ada 8,5 ekor kambing? Sudah pasti ada yang disembelih. Yang kedua, adiknya nomor 2 dapat 1/3 dari 17. Itu adalah 5,6 ekor kambing. Lagi-lagi tidak genap. Lagi-lagi pasti ada yang disembelih. Kemudian yang terakhir tuh adalah adiknya yang paling kecil, dapat 1/9 dari 17 ekor kambing. Lagi-lagi saudaraku ikhwatad din hafizakumullah, 1/9 dari 17 ekor kambing itu 1,9 ekor kambing. Bagaimana mungkin kalau nggak menyembelih kambing? Karena itu 2 ekor kambing, kepalanya nggak ada semua. Nah, saudaraku ikhwatad din hafizakumullah, inilah yang membuat ketiganya menjadi galau dan curhat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Ali ketika mendengar dengan cermat persoalan ketiga pria ini? Dengan tenang Sayyidina Ali berkata, "Saudara-saudaraku, adik-adikku," kata Sayyidina Ali, "tenang, nggak perlu galau. Ini saja deh, saya tambahi 17 ekor kambing ini dengan 1 ekor kambing. Sehingga 1 ekor kambing ini menambahi 17 menjadi jumlahnya 18 ekor kambing. Silakan dibagi, pasti saya yakin pembagiannya ini genap, tidak ada kambing yang harus disembelih. Setengah dari 18 adalah 9. 1/3 dari 18 adalah 6 ekor kambing. Terus adik yang paling kecil mendapatkan 1/9 dari 18, itu 2 ekor kambing. Tidak ada yang disembelih. Maka coba kita lihat berapa total kambing yang seharusnya dimiliki oleh mereka. Tetap saudaraku, 17 ekor kambing. Yang 18 tadi, ternyata yang 1 ekor kambing tadi sehingga kambing menjadi 18, kembali lagi kepada Imam Ali radhiyallahu anhu. Sehingga apa yang terjadi ini,
tetap ternyata 17 ekor kambing bisa dibagi dengan 1/9, bisa dibagi dengan 1/3, bisa dibagi dengan setengahnya atau 1/2. Ini semua ada filosofinya. Apa filosofinya? Filosofinya yang ini untuk kita semua, saudaraku. Apa? Sebesar apapun, sebanyak apapun kebaikan, kebajikan, sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, tidak akan pernah mengurangi apa yang kita miliki. Imam Ali telah memberi, dan ternyata kembali kepada Imam Ali. Coba kalau kakak adik ini semua berpikir sama seperti Imam Ali. Sudahlah, berbagi, merasa untuk selalu berbagi kepada saudara lain, kepada manusia yang lainnya. Coba kalau yang setengah dari 17 itu kan 8,5. Yang 8,5 adik-adiknya ngomong kepada kakaknya yang dapat 8,5. Sudahlah kak, saya ikhlas kalau kakak dapat 9 ekor kambing, nggak usah 8,5, nanggung. Maka selesai sebenarnya. Yang 5,6 adik dan kakak yang lain ngomong sudah 6 saja kak, selesai sebenarnya. Yang paling kecil dapat 1,9 ekor kambing, adik dan kakak nomor 1 nomor 2 ngomong kepada adik yang paling kecil, sudahlah dek, sudah kamu saya genapkan 2 ekor kambing, selesai sebenarnya. Jumlahnya totalnya 17. Jadi saudaraku, ikhwataddin hafizakumullah, dari sini bisa kita ambil sebuah filosofi yang luar biasa, hikmah yang luar biasa dari cerita yang singkat ini. Apa? Sebesar apapun yang kita berikan kepada orang lain, sebanyak apapun yang kita berikan kepada orang lain, insya Allah tidak akan pernah mengurangi harta. Karena itu, marilah kita berbagi. Karena berbagi dengan orang lain, itu menjadi manusia yang terbaik. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia, the best human, manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat. Kalau kita mau membagi, kalau kita mau memberi kepada orang lain, insya Allah di sisi Allah menjadi manusia yang terbaik. Berbagi dalam bahasa agama itu kita sebut dengan sedekah atau sodako. Nah, kita bersedekah, jangan takut ketika kita bersedekah jatuh miskin. Jangan takut kita bersedekah mengurangi harta kita. Bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad, kata Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Karena harta yang kita zakatkan itu sesungguhnya bukan harta kita, tapi itu sebagian daripada harta orang lain. Kalau kita mau berbagi kepada orang lain, sesungguhnya akan bertambah berlipat-lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Kata Allah, barang siapa yang mau melakukan kebaikan 1 kali saja, maka insya Allah Allah lipatkan minimal 10 kali lipat. Kalau tidak dibalas di dunia, insya Allah dibalas di akhirat. Karena itu, jangan segan-segan untuk selalu berbagi kepada orang lain. Jangan takut untuk selalu mengeluarkan sedekah. Lebih-lebih sedekah wajib, yaitu zakat. Terkadang masyarakat kita hanya lebih paham sedekah sunnah ketimbang sedekah wajibnya. Ayo, keluarkan zakat kita, keluarkan sedekah kita, karena itu akan membuat kita semakin mulia di sisi Allah Rabbul Alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.